Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran sosiologi bersama Ibu Sri Gustina Elizabeth Purba SPD atau yang lebih dikenal dengan Ibu SA1. Nah, materi kita masih sama seperti materi sebelumnya mengenai kehidupan sosial sebagai objektivitas, realitas objektif, dan realitas subjektif. Pada materi sebelumnya, kita sudah bahas mengenai apa itu realitas sosial dan tahap-tahapnya, kemudian realitas objektif dan proses realitas objektif, kemudian juga sudah kita membahas sedikit realitas subjektif. Untuk kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai realitas subjektif. Ibu mohon semuanya supaya memperhatikan dan menonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mengerti atau kalau bisa memunculkan pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini. Realitas subjektif itu apa? Nah, realitas subjektif itu adalah pengetahuan individual. Jadi kalau dari dasar katanya, realitas subjektif. Kalau dalam sebuah kalimat, posisi subjek adalah sebagai pelaku, ya kan, yang melakukan tindakan. Maka dalam realitas subjektif di sini dibahas bahwa kehidupan sosial manusia yang dihadapi sehari-hari ternyata dapat dilihat dari sisi subjeknya atau dari sudut pandang pelaku supaya apa? Supaya memiliki penjelasan yang lebih luas. Jadi begini, misalnya dalam suatu masyarakat tertentu dan satu kelompok ada terjadi fenomena sosial. Nah, ketika melihat fenomena sosial itu, maka setiap masyarakat atau setiap orang yang ada di dalam situ, di dalam masyarakat itu, pasti memiliki pemikiran, pendapat mengenai fenomena sosial tadi. Bisa jadi pemikirannya sama, tapi bisa jadi pemikirannya berbeda. Pasti ya, kalau ada yang sama pasti juga ada yang berbeda. Nah, inilah yang mau dilihat yang berbeda ini supaya apa? Supaya penjelasan mengenai fenomena sosial itu lebih jelas lagi, lebih banyak lagi. Nah, hasil dari realitas subjektif ini, pengetahuan individual ini bisa jadi kemungkinan, bukan pasti, bukan jadi, tapi bisa jadi atau kemungkinan menjadi sebuah realitas objektif jika sudah melalui tahap-tahap realitas sosial. Ya, seperti ya ada 3 itu. Masih ingat? Yaitu tahap yang pertama eksternalisasi mulai dari pengetahuan individual, kemudian proses objektifikasi, ada proses konsensus ya, dan terakhir adalah proses internalisasi. Itu berarti sudah ditanamkan dan sudah dilakukan oleh masyarakat. Kita lanjut ya. Supaya lebih jelas lagi mengenai realitas subjektif ini, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, Sri jika belajar harus dalam suasana yang hening. Menurut Sri, suasana hening dapat membuat Sri lebih fokus dalam belajar sehingga dapat dengan mudah memahami pelajaran tersebut. Posisi Sri di sini adalah sebagai individual. Kenapa? Karena di sini dia hanya satu. Sri itu hanya satu. Berarti Sri sebagai subjek individual, pelakunya. Pelaku yang membuat pengetahuan ini. Jadi, menurut si Sri ini, belajar itu harus dalam kondisi yang hening supaya cepat memahami pelajaran tersebut. Nah, di sini berarti pendapat si Sri ini merupakan pengetahuan individual. Nah, karena itulah yang dirasakan Sri, itulah yang dipikirkan Sri, dan itulah yang dilakukan Sri. Karena jika belajar dalam posisi yang hening, maka dia akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Bisa dipahami. Kemudian, contoh yang kedua. Bagi Aaron, untuk menjadi orang sukses bukan hanya sekedar pintar atau ini pintar ya, atau mahir dalam ilmu pengetahuan. Namun hal yang paling penting adalah memiliki etika dan moral yang baik. Nah, ini adalah kiat sukses menurut Aaron. Berarti menurut Aaron, menurut individu, berarti itu adalah pengetahuan individual, pengetahuannya si Aaron. Bisa saja kan pengetahuan
kiat orang sukses menurut orang lain, seperti menurut si Jezreel itu, orang yang sukses adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat banyak, memiliki pengalaman yang sangat luas, memiliki uang yang banyak dan sebagainya. Bisa jadi ya, berarti setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan pemikiran yang berbeda-beda itulah disebut sebagai pengetahuan individual. Oke, kembali dulu ya sedikit OOT, out of topic, dari realitas subjektif. Nah, ini dia. Untuk menjadi sukses, bukan hanya sekedar pintar atau mahir dalam ilmu pengetahuan, tetapi hal yang paling penting adalah memiliki etika dan moral yang baik. Ibu sangat setuju ya dengan pendapat ini, memiliki etika dan moral yang baik. Kenapa? Kita lihat, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih mudah membayangkan, lebih mudah memahami. Kita lihat bagaimana koruptor. Kalau kita lihat koruptor itu sebelum menjadi sebelum menjadi tahanan, sebelum mendapat julukan sebagai koruptor, sebagai penjahat di dalam masyarakat ya. Itu mereka adalah seorang pejabat negara atau seorang yang menjadi wakil rakyat. Kita lihat latar belakang mereka, latar pendidikan mereka itu merupakan dari lulusan terbaik, kemudian dari universitas terbaik, kemudian pasti sudah memiliki skill sehingga dipercayakan untuk mengemban tugas negara. Tetapi mereka tidak mempunyai etika, tidak mempunyai moral yang baik, sehingga mereka tega melakukan hal-hal yang menyimpang, yang melanggar janji mereka kepada negara, melanggar janji kepada rakyat yang sudah mempercayakan kepada pejabat itu supaya menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan, karena dia tidak memiliki etika dan moral yang baik, maka mereka melakukan korupsi, penggelapan dana, dan sebagainya. Jadi walaupun kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, sudah memiliki skill, namun yang lebih penting harus kita tanamkan tetap etika dan moral yang baik. Ketika etika dan moral yang baik sudah kamu punya, maka ilmu pengetahuan dan skill kamu itu akan menjadi pelengkap supaya kamu menjadi orang yang sukses. Ketika kamu hanya memiliki etika dan moral yang baik, itu juga sudah bisa dikatakan sukses. Kadang gak banyak orang yang dapat mengendalikan diri, mempunyai etika dan moral yang baik, apalagi di Indonesia ini sekarang ya. Tapi ya sudahlah, ambil positifnya ya nak. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah individu sebagai subjek dapat mengubah pandangan masyarakat dalam sesuatu hal. Akan tetapi pengetahuan individu tersebut sebagai subjek tidak harus diterima di masyarakat, dan mungkin hanya individu yang dapat melakukan hal tersebut. Di lain sisi, pendapat dan pandangan individu sebagai subjek dapat memberikan pengaruh kepada orang lain atau bahkan mengendalikan posisi objek. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti tadi si Sri tadi, pengetahuan individu Sri tadi, yang menurut Sri cara belajar yang efektif adalah dengan cara belajar dalam kondisi yang hening. Ketika dia belajar dengan kondisi yang hening, maka pembelajaran itu pun dapat cepat dia pahami. Nah, pengetahuan si Sri tadi atau cara belajar si Sri tadi itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain atau kepada kawan-kawannya, karena setiap orang tadi tidak semua sama pemikirannya seperti Sri. Mungkin saja Sri bisa seperti itu, mungkin saja si Yakinda tidak bisa belajar dalam kondisi yang hening seperti yang Sri lakukan. Bisa saja dia ketika belajar itu harus dalam kondisi harus mempunyai kawan misalnya, atau harus menggunakan musik yang melankolis kah itu, yang musik rock kah, atau musik dangdut dan sebagainya. Tapi bisa saja cara belajarnya si Sri ini memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, misalnya
ketika kawannya si Sri, misalnya si Yogi, itu melihat Sri belajar dalam kondisi yang hening, kemudian dia lihat Sri itu bisa fokus, kemudian dengan cepat memahami pelajaran tersebut. Akhirnya dia pun mulai mengamati dan berinisiatif untuk melakukan cara belajar seperti yang Sri lakukan. Dan ternyata hasilnya si Yogi ini bisa lebih mudah atau dengan cepat memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, mulai dari si Yogi, kemudian kawan-kawannya lain pun sudah mulai meniru, maka itu bisa menjadi mengendalikan posisi objek atau bagaimana bisa jadi pengetahuan individual tadi atau cara belajar Sri tadi bisa menjadi sebuah realitas objektif. Bisa ya? Nah, ini dia kehidupan sosial sebagai objektivitas. Kemarin juga sudah kita bahas, tapi kita bahas lagi hanya mengulang. Inilah dia skema dari proses kehidupan sosial sebagai objektivitas, tahap-tahap menjadi sebuah realitas dalam masyarakat. Dimulai dari proses eksternalisasi, yaitu di mana individu memberikan gagasan. Nah, misalnya tadi cara belajar efektif dalam kondisi yang hening. Kemudian masuk ke proses objektifikasi yang mana gagasan individu disepakati dan menciptakan aturan. Nah, ketika kawan-kawannya sudah melihat dan sudah mulai terpengaruh dengan cara belajarnya si Sri tadi, kemudian disepakati mereka lah bahwa cara belajar yang efektif itu dalam kondisi yang hening. Kemudian masuk ke tahap internalisasi, aturan berlaku dan disosialisasikan kembali ke masyarakat. Kemudian diberlakukanlah dan disosialisasikan kepada kawan-kawannya atau kepada masyarakat di situ bahwa cara belajar yang efektif itu adalah dengan cara atau suasana yang hening. Nah, inilah dia. Dan kemudian sudah dilakukan di dalam masyarakat. Kemudian masuk lagi ke proses eksternalisasi. Nah, begitulah seterusnya. Mengapa selalu berputar? Nah, karena dari pengetahuan sosial ini kan sudah terjadi pengetahuan sosial di sini ya. Kalau di sini tadi pengetahuan individu, tapi kalau di sini sudah masuk menjadi pengetahuan sosial. Nah, dari pengetahuan sosial ini pasti kan ada lagi pengetahuan individu. Mungkin saja orang atau individu yang lain kurang setuju atau memiliki pendapat yang lain. Nah, kalau sudah memiliki pendapat lain, bisa jadi dia masuk ke objektifikasi, kemudian masuk lagi ke internalisasi. Sudah bisa dipahami kan? Nah, sampai sini dulu materi kita. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di aplikasi Edmodo kita. Terima kasih.